Terawan Agus Putranto resmi dipecat dari keanggotaan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) secara permanen dalam Muktamar IDI ke-31 di Banda Aceh pada Jumat 25 Maret 2022. Pemecatan didasarkan surat rekomendasi Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK) IDI yang menyatakan mantan Menteri Kesehatan itu telah melanggar etik. Surat rekomendasi yang ditujukan kepada Ketua Umum Pengurus Besar PPID tersebut berisi mengenai hasil keputusan MKEK setelah rapat pleno MKEK Pusat IDI pada 8 Februari 2022. Di dalamnya tertulis alasan pemecatan Terawan yang dinilai melanggar etik berat serta melakukan sejumlah kontroversi sepanjang 2018 hingga 2022. Ketua MKEK Bukovisa Prawiroharjo membenarkan soal keputusan pemecatan Terawan dari lembaganya tersebut. Ini merupakan keputusan yang kami ambil setelah musyawarah panjang, kata Bukovisa. Menurut dia, rekomendasi pemecatan harus diterbitkan mengingat yang bersangkutan tak kunjung menaati putusan MKEK yang dirilis pada tahun 2018 silam. Saat itu, Terawan mendapat sanksi pemberhentian sementara dari keanggotaan IDI selama setahun. Alasannya, berdasarkan hasil investigasi Satuan Tugas Kementerian Kesehatan dan berbagai pendapat pakar IDI, Dr. Terawan terbukti melanggar etik. Bukti pelanggarannya yakni melakukan terapi pasien stroke dengan metode cuci otak yang belum teruji secara ilmiah. Selain itu, pelanggaran etik juga kerap dilakukan Terawan melalui sejumlah pernyataan dan gagasan kontroversialnya, khususnya dalam penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia. Beberapa di antaranya, seperti mempromosikan vaksin Nusantara, menyebut COVID-19 bisa sembuh sendiri, hingga polemik soal masker. Pemecatan Terawan dari IDI mendapat respon pembelaan dari banyak pihak. Komisi 9 DPR RI menyayangkan atas keputusan pemecatan Dr. Terawan dan berencana akan memanggil IDI untuk dimintai pertanggungjawaban. Ya, kita Komisi 9 sore ini tadi sudah diskusi antar lintas pimpinan Kapoksi, ya, ketua kelompok fraksi di masing-masing partai sepakat untuk memanggil IDI dan juga memanggil pihak-pihak ahli hukum yang independen supaya kita tahu persis ini letak persoalannya seperti apa. Kenapa ini penting, ya supaya tadi itu masyarakat juga bisa terbuka ini pikirannya ini soal apa sih sebetulnya yang terjadi di balik persoalan Dr. Terawan ini. Karena gini Mas Kevin, ini tidak boleh kita anggap remeh juga ya sebetulnya. Kenapa? Karena pemecatan Dr. Terawan ini menjadi satu presiden buruk. Kenapa saya katakan begitu? Karena Dr. Terawan ini bukan orang sembarangan, beliau adalah tokoh nasional. Pertama, kenapa saya katakan tokoh nasional? Beliau ini adalah dokter yang sudah bekerja puluhan tahun di bidang kedokteran dan sudah banyak pasien yang dibantu dan diobati oleh beliau gitu. Kemudian yang kedua, beliau memimpin rumah sakit itu bertahun-tahun. RSPAD itu seperti sekarang ini konon kabarnya juga karena buah tangan dan hasil tangan dinginnya Pak Terawan. Kemudian kita tahu bahwa Dr. Terawan ini adalah anggota TNI, pangkatnya terakhir adalah Letnan Jenderal TNI. Artinya kecintaan beliau kepada Indonesia secara utuh itu saya kira tidak diragukan. Nasionalismenya itu sangat mengagumkan. Dan karena itu, Pak Dr. Terawan ini adalah dokter yang saya kira memiliki prestasi, sejumlah prestasi yang luar biasa. Nah, tiba-tiba beliau dipecat. Kalau beliau dipecat, presiden buruknya apa? Orang akan berpikir, mantan Menteri Kesehatan pun, ya, seperti Dr. Terawan bisa dipecat, Letnan Jenderal sekalipun itu bisa dipecat. Kumham Yasona Lauli menyayangkan pemecatan Terawan dari Ikatan Dokter Indonesia IDI. Yasona mengaku telah banyak dibantu Terawan, salah satunya mendapatkan vaksin Nusantara. Yasona mengaku tidak meragukan kredibilitas Terawan sebagai dokter. Yasona tidak mendapatkan efek samping dari pemakaian vaksin Nusantara. Bahkan ia merekomendasikan dua temannya diterapi oleh Terawan. Beredar kabar, sejumlah dokter mendirikan Ikatan Dokter Seluruh Indonesia atau IDSI sebagai bentuk solidaritas atas dukungan Dr. Terawan Agus Putranto yang dipecat dari IDI. Namun, berdasarkan penelusuran, faktanya tidak ditemukan informasi resmi yang valid perihal pembentukan IDSI sebagai organisasi tandingan IDI. Atas pemecatannya, Dr. Terawan pun buka suara.
Sampai saat ini, saya masih bangga dan merasa terhormat berhimpun di IDI. Teman sejawat IDI seperti saudara kandung, jadi saya menyayangi semua saudara IDI di sana. Biarkan saudara-saudara IDI memutuskan apakah saya masih diizinkan menginap di rumah atau saya diusir ke jalan, menurutnya. Meskipun Terawan adalah sosok kontroversial, namun Terawan mendapat banyak pembelaan atas pemecatan IDI. Bagi kalangan berduit, Terawan adalah sosok dokter yang bisa diandalkan karena temuannya mampu menjadi alternatif pengobatan yang tidak bisa diragukan keampuhannya. Bagi kalangan masyarakat bawah juga memberi ketenangan, terutama bagi mereka yang belum bisa menerima pembatasan sosial atas pandemik. Dari Poros Literasi, berbagi ilmu, berbagi informasi.